datang di studio kami Pak Ketua Pengurus Kopdit Pintu Air. Orang dari Rotat datang ke Kota Kupang dan akhirnya kita bertemu di sini. Kami pada hari ini kedatangan sang pioner koperasi di NTT. Salah satu pioner. Beliau sudah sangat banyak berbuat untuk koperasi pintu air. Dia memulai karirnya di pintu air dan bagaimana kiprahnya di pintu air, pasti inilah orangnya yang lebih tahu. Bapak Ketua, terima kasih sudah mau berkunjung ke tempat kami. Selamat datang. Terima kasih dan selamat datang juga buat Bapak Anton yang semakin ganteng ya. Saya ketemu kali yang kedua ini. Dan saya pertama ketemu di kantor pusat dan hari ini di studio ini. Ya. Senang sekali bisa datang di tempat ini. Pak Ketua, banyak orang bertanya Pak. Koperasi pintu air itu sebenarnya kantor pusatnya di mana sih? Mulai berdirinya di mana gitu. Lalu ada yang bilang, oh jauh di Flores sana, jauh di Nita. Sebenarnya ceritanya seperti apa Pak? Boleh diceritakan kepada kami? Iya, terima kasih. Sekaligus kepada pemirsa ya. Para pemirsa yang saya kasihi, selamat mengikuti dialog kami yang tentang cikal bakal lahirnya koperasi pintu air yang adalah lahir dari kampung. Kami dan saya kebetulan anak kampung yang lahir di Rotat. Kemudian dalam pengalaman bekerja di Bank Rakyat Indonesia dalam perjalanan pelayanan yang mana saya merasakan bahwa di bank itu kita melayani orang kaya tambah kaya. Sedangkan orang miskin yang kita buat klasifikasi, orang miskin itu terdiri dari 4 kelas, yaitu petani, peternak, nelayan, dan buruh, atau yang kita kenal dengan NTTB. Dan ini betul-betul mereka kalau akses ke bank itu tidak dapat dilayani. Dan saya sebagai anak di kampung yang punya kesempatan diterima di BRI, dan saya alami ini bagaimana saya pikir masa depan orang-orang kampung lainnya di Indonesia ini. Maka terbesit pikiran kita hanya koperasi yang bisa menyelamatkan masyarakat. Karena koperasi itu spiritnya adalah gotong royong. Dan koperasi tentu tidak beda jauh dengan gotong royong itu. Lalu kami membentuk satu koperasi atau satu kelompok kecil dari awal arisan. Arisan keluarga di Kampung Rotat, Desa Ladogahar, Kecamatan Nita, Kabupaten Sika, Provinsi NTT, Indonesia. 1 April tahun 95, 50 orang termasuk saya. Kebetulan 50 orang itu hanya kami 3 orang yang statusnya ada 2 bidan desa dan saya pegawai bank. Lainnya itu petani murni. Nah, lalu 50 orang itu kami masuk dalam kelompok UBSP, Usaha Bersama Simpan Pinjam. Setelah kami jalani 1 tahun, rasanya UBSP ini tidak akan bertahan karena itu murni swadaya. Maka kami datang ke BK3D di bawah pimpinan Bapak Wakil Bupati saat ini, Bapak Roman Swoga, yang mana beliau adalah direktur utamanya di BK3D itu. Dan saya melamar untuk pintu air masuk menjadi anggota BK3D. Saat ini menjadi swadaya utama Maumere. Nah, dari situ mulai kita rubah dengan koperasi atau basisnya itu kredit union. Kalau kredit union itu adalah kumpulan manusia, bukan kumpulan uang. Dan kami tergabung di BK3D sejak tahun 1996.
Nah, lalu kami beri nama koperasi ini namanya Pintu Air. Sejarah Pintu Air. Nama Pintu Air kenapa, Pak? Kalau nama Pintu Air itu ada 3 hal yang perlu digambarkan. Pertama, geografisnya. Itu kampung sebelah kirinya kali, sebelah kanan juga kali. Kali sebelahnya itu yang namanya Wair Puang atau mata air atau ini pusat mata air. Maka kami beri nama Pintu Air. Kenapa beri nama Pintu Air? Karena kami tidak menikmati air itu. Sedangkan air itu hanya digunakan untuk orang di dataran rendah seperti Nita, Koting, Nele, dan Maumere. Karena itu maka kami beri nama Pintu Air. Lalu kemudian yang kedua, kalau secara jasmani, itu kalau kita lihat air, itu harus ada pintunya. Kalau bak pun harus ada pintu. Rumah pun harus ada pintu. Kandang sekalipun harus ada pintu. Lalu kalau kita bayangkan soal air, air itu tidak ada makhluk hidup di bumi ini tanpa air. Jadi air itu sangat utama untuk kehidupan manusia. Maka yang ketiga, spiritualitasnya. Kalau air itu digunakan oleh keagamaan apapun, mau Katolik, mau Kristen, mau Hindu, Buddha, Muslim, semuanya menggunakan air untuk kebutuhan ritual. Maka kami sebagai orang Katolik, kami menginspirasikan kalau koperasi Pintu Air itu berarti pintu air ini nama Yesus. Karena Yesus juga berkata, akulah pintu, jalan kebenaran dan hidup. Dan air, akulah air kehidupan. Barang siapa minum air daripadaku tidak akan haus lagi. Maka kita kasih nama Pintu Air. Kalau bersama Yesus tidak ada yang mustahil. Luar biasa. Maka 50 orang saat itu tentu semua orang tidak membayangkan, termasuk saya juga, tidak membayangkan saat ini menjadi 372.000 anggota seluruh Indonesia. Jadi itu yang kita rasakan bahwa nama ini mempunyai karismatik yang luar biasa, dahsyat, dan tidak ada satu koperasi pun di Indonesia ini yang anggotanya paling kecil tiap bulan itu 2.500. Paling kecil, paling kurang saat ini. Ada sampai 4.000 sampai 5.000, tapi rata-rata itu penambahan jumlah anggotanya, Pak? Tiap bulan. Jadi tiap bulan itu sekitar 2.500 per bulan. Jadi paling kurang bisa dihitung kalau 12 bulan itu berapa anggota yang bertambah untuk satu tahun. Jadi saya kira itu sejarah berdirinya Pintu Air. Terbayang, Pak, dengan jumlah anggota 50 pertama kali, lalu kemudian berkembang sampai dengan ribuan saat ini. Saya pikir itu perjuangan yang luar biasa, perjuangan panjang. Pak, ketika pertama kali membangun, lalu ketika koperasi sudah mulai berjalan, atau kelompok kecil ini sudah mulai berjalan, pasti Bapak punya tantangan. Tantangan terbesar apa, Pak? Ketika waktu itu ya, maksud saya. Kalau tantangan terbesar soal koperasi itu sampai hari ini masih ada tantangan besar. Pertanyaan saya tadi maksudnya saat itu ketika Bapak memulai. Lalu awal itu saya pikir itu hanya orang membayangkan bahwa yang menjadi inspirator saat itu saya, karena saya pegawai bank. Ini kan bentuk penelitian kepada masyarakat yang bahwa ini orang-orang bank yang datang kumpul manusia untuk memperkaya diri melalui mereka. Tapi saya jalani karena niat saya itu tentu manusia semua tidak akan tahu. Kecuali Tuhan tahu tentang niat. Setiap kita punya niat dan saya punya niat. Karena saya membedakan kita cari kerja itu ada 3 macam. Pertama, kita kerja karena memang kita harus kerja, kalau tidak mati lapar. Yang kedua, kita kerja hanya karena memang ini tanggung jawab kita kepada keluarga. Dan yang ketiga, kita kerja karena value atau manfaat. Yang kita kerja itu untuk apa? Untuk siapa? Dan itu yang saya
hidupi. Dan saya punya niat untuk pribadi, saya pegawai bank, makan minum cukup. Tetapi untuk orang lain, apa yang saya buat? Dan itu hanya melalui koperasi. Dan saat itu di Kabupaten Sika semua KOD itu bubar. Lalu kemudian kita lahirkan. Itu tentu itu orang tidak waras ini orang. Tapi saya rasa saya waras. Karena saya punya doa. Karena saya yakin bahwa apa yang saya kerjakan ini untuk Tuhan. Karena untuk Tuhan itu bukan saya langsung berhadapan dengan Tuhan, tapi saya berhadapan dengan manusia. Manusia macam mana? Manusia yang NTTB, nelayan tani ternak buruh, yang mana mereka terabaikan, tersingkirkan, terpinggirkan, terlupakan. Ya itu yang harus kita buat. Sehingga mereka punya martabat. Kalau tidak, mereka tidak ada martabat. Sampai saat ini, masyarakat yang 4 kelas tadi, 4 elemen, tidak ada martabat. Pemerintah membuat proyek miskin. Beras miskin, bantuan langsung tewas. Itu semua itu kan membunuh kelas bawah ini. Padahal kelas bawah ini hidup. Kalau kelas bawah hidup, makan minum ikan sayur itu kan dari kelas bawah. Bukan dari kelas atas. Kelas atas punya uang. Tapi yang untuk makan tidak ada. Kecuali kelas bawah. Dan itu pikiran saya. Dan doa saya kepada Tuhan. Bahwa Tuhan berikan saya kesempatan untuk saya buat sesuatu yang baik untuk masyarakat. Dan Tuhan berkat. Dan saya kemas dalam bentuk ora et labora, berdoa dan bekerja. Hasilnya seperti ini. Butuh waktu berapa lama Pak? Dari 50 tadi mulai berkembang. Itu saya pensiun 2010. Ya. Berarti itu 15 tahun. Karena tahun 1995 sampai 2010 kan 15 tahun. Setelah saya pensiun, anggota masih dengan 10.251. Saya pensiun 1 Oktober 2010, baru saya full. Tadinya saya part time, Sabtu Minggu baru saya bantu. Hari-hari saya kerja di bank. Dan itu full sehingga dia langsung. Jadi mulai berkembang itu 2010 ya Pak? Iya, mulai berkembang. Kalau tahun sebelumnya itu tahun mati hidup, ya dia tunggu. Tapi dari 50 anggota awal itu sampai sekarang mereka masih ada atau ketika dalam perkembangan mereka keluar atau bagaimana Pak? Ada 2 orang keluar, ada yang mati 14. Jadi sudah 16, sisa 34. Masih ada dan termasuk kami 3 orang. Luar biasa. Yang 3 orang saya ketua, ada wakil ketua 1 dan wakil kedua 2. Itu yang masih hidup dan masih bertugas di koperasi saat ini. Baik pemirsa, sepertinya cerita awal tentang bagaimana pertumbuhan koperasi ini luar biasa. Saya tidak bisa membayangkan kalau seandainya kita pada saat itu ada di sana, pasti kita juga akan bertanya-tanya, benar atau tidak sih koperasi ini bisa bertumbuh atau tidak. Tapi nyatanya sampai dengan hari ini Pintu Air berkembang pesat. Kita akan kembali lagi. Pemirsa, kita kembali lagi dengan Bapak Ketua Pengurus Kopdit Pintu Air. Beliau rupanya sangat tahu perkembangan koperasi Pintu Air ini. Walaupun sudah di usia seperti ini, tapi beliau masih berada di sana untuk meyakinkan bahwa koperasi ini berjalan baik. Luar biasa, orang tua satu ini. Tapi kita perlu bersyukur, patut berbangga juga bahwa dari beliaulah Pintu Air, Kopdit Pintu Air bisa menjadi koperasi nomor 1 di Indonesia. Itu tidak biasa dan tidak pada lazimnya ketika dari daerah, dari satu
tempat kecil di Pulau Flores tumbuh sebuah koperasi yang bisa hadir di Indonesia dan berkembang sangat pesat dengan jumlah anggota terbanyak dan juga aset yang terbesar. Semuanya Baik, kita ingin mendengar lagi cerita dari Bapak Ketua Kopdit Pintu Air. Pak Ketua, kira-kira saat ini Koperasi Pintu Air seperti apa, Pak? Dari segi asetnya, dari segi jumlah anggotanya, lalu apa saja yang sekarang sedang digalakan oleh koperasi untuk kehidupan setiap hari, Pak? Terima kasih pemirsa, selamat siang. Kita mulai dan saat ini Koperasi Pintu Air punya perkembangan dari kantor cabang dan KCP, ada cabangnya 59, KCP-nya 12. Jadi total cabang dan KCP 71 tersebar di seluruh Indonesia. Asetnya saat ini 1.880 miliar. Jadi belum 2 triliun. Tapi kalau kita lihat, kita bagi karena jumlah anggota kita real saat ini 330.248. Itu berarti kalau kita bagi rata masing-masing anggota itu kurang dari 5 juta. Lalu anggota yang terdaftar 372.555. Itu anggota yang terdaftar. Tetapi ada yang meninggal, ada yang keluar, itu sisanya 330.458. Nah, itu lalu asetnya dan rencana ke depan, dan kami punya sektor real. Ada 5 PT dan ada 11 unit usaha. 10 unit usaha dan 1 unit sosial. Itu mulai dari swalayan, kemudian ini minyak goreng, garam, lalu pariwisata, hortikultura pertanian, kemudian media group yang Ekora itu menjadi unit usaha, lalu Pertasop itu minyak yang kita punya unit ada 2, dan unit air kemasan, air minum kemasan. Lalu 1 ini PCRI itu yang mengelola sabun cuci tangan, sabun cuci piring, dan sabun mandi herbal. Ya, saya kira itu unit, dan 1 unit sosial adalah untuk mengurus orang-orang yang difabel dan ODGJ. Itu yang sementara kita. Dari 5 atau 6 sektor real ini, kira-kira mana saja sektor real yang sekarang sedang berkembang dan cukup berpotensi untuk memajukan koperasi, Pak? Kalau kita lihat 10 sektor real yang sudah saat ini adalah jasa kendaraan roda 4, itu kemudian swalayan itu, dan yang lainnya saya kira juga prospeknya bagus karena kita baru mulai, sehingga kita tidak mungkin ini hari buka ini hari kita panen. Jadi mungkin 2-3 tahun ke depan akan kita semuanya bisa menghasilkan. Jadi untuk sementara ini ada 2 unit yang sudah menghasilkan SAU yang besar, yaitu jasa usaha, kendaraan roda 4, dan swalayan, sembako. Itu yang sementara. Sekarang dalam perkembangan lebih lanjut, apakah ada rencana-rencana lain koperasi untuk melakukan sesuatu untuk meningkatkan pendapatan yang dari sektor yang sekarang sedang digalakan, Pak? Ya, kita kembangkan sektor yang sedang kita galakan adalah kita membenahi dan kembangkan semakin luas sehingga bisa menghasilkan.
Ya saya kira semua usaha itu kan mulai dari kecil. Ya. Nah, kita harus mengembangkan sehingga akan memberikan hasil yang besar. Oke, baik Pak. Tadi kita berbicara tentang terkait dengan perkembangan koperasi pintu air saat ini. Dengan jumlah kantor tadi yang begitu banyak. Sekarang kalau saya boleh tahu, boleh menggali lebih jauh Pak. Pastikan tidak hanya di Flores. Sudah berkembang, sudah ke seluruh Indonesia. Iya. Daerah-daerah baru, potensi-potensi baru mana saja yang sekarang ini sedang digarap secara serius, Pak? Kalau potensi di Indonesia ini banyak tuh. Karena yang kita garap itu bukan orang punya uang, tetapi orang tidak punya uang. Orang-orang miskin. Orang-orang yang kalau di kota-kota besar itu orang-orang yang di bawah kolong jembatan. Di pinggir-pinggir terminal, yang di mana rumah mereka masih tidak layak huni dan kita datangi, bukan kita bawa dengan pola menyuapi mereka, tetapi pola pemberdayaan. Mereka harus nanam dulu, harus tabung dulu, baru mereka tuai. Dan untuk di luar NTT itu ada di Jakarta satu, di Jakarta sudah beberapa unitnya, ada di ini Depok, kemudian Jakarta Pusat, ada juga di Bandung, ada juga di Cianjur. Ada di Sumatera itu ada di Batam. Lalu di Sulawesi itu mulai dari Manado, Palu, Toraja, Makassar, Mamasa, itu Takalar, itu semua Goa dan lain-lain itu sudah berkembang. Hanya nanti kita akan kelaskan. Tahun ini 12 cabang yang akan kita resmikan. Sedangkan tahun 2024 akan 15 cabang lagi KCP yang akan naik status menjadi cabang, dan 2025 itu 14. Jadi total sampai dengan tahun 2025 umur pintu air 30 tahun itu ada 100. Oh itu target kan? Target ya. Ada 100 untuk ke depan. Ya. Sedangkan tahun ini itu yang di luar NTT itu yang sudah cabang itu di Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah. Lalu kemudian mereka ada satu cabang itu mereka petugas adalah untuk kembangkan. Sehingga melahirkan anak cabang atau KCP. Itu sudah, tinggal kita tunggu tiap tahun baru panen. Panen berarti kita alokasikan mereka menjadi calon cabang. Jadi itu yang kita masukkan dengan KCP, kantor cabang pembantu. Pak, siapa sih sebenarnya yang selalu menjadi cikal bakal koperasi di satu daerah? Apakah karena anggota-anggotanya atau karena ada orang Flores yang merantau ke sana atau apa, Pak? Biasanya orang Flores yang melihat dalam berita, dalam keluarga mereka yang ada di kampung, yang mereka tata cara koperasi kan ada solduta, ada solkes, ya. Yang mana mereka rasakan itu, lalu mereka ada di Palu, mereka minta. Kami mau kembangkan di Palu, bagaimana caranya? Nanti petugas kita akan turun ke sana untuk membantu memberikan caranya. Jadi pemirsa, khususnya orang-orang Flores yang ada di Kalimantan, yang ada di Papua, yang yang akan menonton tayangan ini, seperti kata Pak Ketua, kalian punya potensi menjadi pionir di tempat kalian. Jadi jangan khawatir, silakan menghubungi pintu air dan pasti akan terbuka, dan pintu air pasti akan segera mengunjungi Anda. Ya. Terus Pak Ketua, saya melihat ini koperasi bertumbuh yang kalau boleh dibilang pertumbuhan koperasi ini dari segi anggota cabang melebihi bank, Pak. Itu tidak bisa disangkal. Bapak bisa bayangkan dalam satu bank itu mungkin buka cabang dalam 2 tahun pun dia baru mau buka cabang satu cabang, atau 1 tahun dia baru buka satu cabang. Bapak dalam 1 tahun Bapak bisa buka puluhan cabang. Apa yang membuat Bapak bisa melakukan itu semua gitu? Bapak punya kaki berapa, tangan berapa, Pak? Kita di pusat itu pengurusnya hanya 9. Tapi strukturnya ke bawah itu sampai di titik kumpul itu ratusan. Jadi kalau total karyawan itu 3.200 lebih. Karyawan seluruh Indonesia.
mulai dari pusat sampai di titik-titik kumpul. Lalu kemudian yang membuat cabangnya itu cepat bertumbuh adalah orang-orang yang menjadi motor penggerak di suatu wilayah itu. Lalu kita tawarkan kapan Anda mau unitmu, kelompokmu menjadi cabang. Maka mereka akan ini berjuang. Ini kan kelas gerakan bersama. Jadi kepemilikan bersama, bukan kepemilikan tunggal. Saya sendiri dengan 50 orang lainnya bukan pemilik. Kami hanya pendiri, perintis, penggerak, pelopor. Tetapi hasilnya kan untuk semua orang. Barang siapa menanam, ya dia tuai. Yang tanam kecil, tuai kecil. Jadi itu hukumnya adil. Jadi jangan bilang saya perintis lalu tidak tanam kok tuai, tidak bisa. Jadi saya kira di mana-mana ya harusnya model begitu. Dan orang yang menjadi motor penggerak di suatu wilayah itu adalah orang yang punya hati untuk orang lain. Banyak orang yang tidak punya hati untuk orang lain. Jadi saya kira itu kembali ke panggilan kita. Jadi masing-masing semua termasuk Bapak juga. Kalau rasa terpanggil, mari kita bentuk satu kelompok. Siapa tahu dia bisa cikal bakal menjadi cabang. Bapak jadi ketua cabang. Kan bangga juga toh. Pak, pasti kan semua tidak mudah untuk membuka cabang-cabang baru di Indonesia. Tantangannya kan luar biasa, Pak. Apa tantangan terbesar? Iya. Dalam hidup ini kata siapa tidak ada tantangan? Semua kehidupan ini penuh dengan tantangan. Hanya bagaimana kita ini tidak bisa jalan sendiri. Harus bersama Dia yang mengutus kita, Tuhan. Andalkan Tuhan dalam pekerjaan kita. Tidak ada yang mustahil untuk Tuhan. Yang penting hati kita. Jangan sampai hati kita ini hanya untuk istilahnya mengumpul orang lalu memperkaya diri. Itu juga Tuhan tahu, dan Indonesia itu banyak orang kumpul-kumpul orang lalu kemudian ujung-ujungnya bubar. Itu kenapa bubar? Karena ya pengelolanya yang urus dirinya belum cukup sehingga dia barang yang ada dihabisi. Begitu. Sedangkan masyarakat kan tidak tahu menahu. Masyarakat hanya percaya full. Tetapi kemudian, dan kenapa Indonesia 76 tahun koperasinya tidak maju-maju? Ya kembali ke orang-orang yang pengelola, penggerak. Jadi saya kira yang merusak ini adalah para pengelola. Itu harus dibuka. Kalau kita bilang siapa malaikat, siapa tidak. Tetapi kita kembali ke kita punya niat untuk orang lain. Jadi itu maka bisa. Jadi kita harus menjadi contoh, teladan. Jangan penggerak menjadi perusak. Padahal penggerak ini harusnya menjadi role model untuk suatu kelompok usaha bersama. Ini usaha bersama, bukan usaha tunggal. Maka pemerintah itu lihat koperasinya ya tidak terlalu bagus, sehingga arahnya ke UMKM. Padahal UMKM itu adalah usaha-usaha pribadi, dan itu akan suatu waktu tidak ada lagi solidaritas. Kalau koperasi itu kan ajarannya solidaritas. Dengan moto kau susah aku bantu, aku susah kau bantu, itu pintu air. Jadi siapapun dia, suku, ras dan agama tidak menjadi soal. Yang penting dia adalah manusia. Lalu kemudian kita saling membantu. Membantu dalam apa? Ya kesulitan, dia tidak ada modal, kita kasih modal. Tetapi kita harus jaga. Dan itu kita edukasi. Karakter. Manusia ini kan ada 3 karakter yang harus dibentuk. Karakter pertama adalah budaya menabung. Dia rajin menabung. Lalu kemudian yang kedua, dia sudah rajin menabung, dia juga harus pinjam uang. Rajin meminjam. Sehingga uang itu dia kelola untuk usahanya. Jadi dia tidak ada hubungan lagi di pihak lain. Kecuali dengan koperasinya. Milik. Jadi banknya orang kecil atau UMKM itu adalah koperasi. Tapi bukan pemerintah. Tapi sekarang malah koperasi diabaikan, langsung pemerintah langsung tangani UMKM. Lalu kemudian yang ketiga, ya karakternya untuk dia rajin membayar. Banyak orang pinjam terus tidak mau bayar. Nanti kalau bayar orang cari dulu, kejar dulu. Ini sebenarnya karakter manusia itu apa? Bapak tolong jawab dulu. Kalau orang beri kita pinjam lalu kita tidak bayar, kira-kira salah siapa? Kita sudah susah, orang bantu. Nah sekarang orang bantu kita lalu kemudian kita tidak bayar. Ini
3 hal, menurut saya itu 3 hal ini harus dikelola dengan baik, harus diberi, dan itu tiap bulan kami selalu ada pendidikan. Kami memberitahu total aset kita, anggota kita, usaha kita, majunya seperti ini. Kenapa hanya ini? Mestinya begini. Jadi itu kurang lebih bentuk pendidikan tiap bulan. Jadi itu kurang lebih yang selain pendidikan, apalagi yang diberikan kepada anggota supaya tetap kesadaran itu selalu ada, Pak? Iya, pendidikan, lalu kemudian dengan nilai-nilai hidup pribadi. Seperti kita saat ini orang NTT yang mungkin budaya pesta pora itu di mana-mana. Padahal secara ekonomi rumah tangga kita murad-marid. Bantuan dari pemerintah, uang bantuan tewas langsung, beras miskin. Tapi kalau acara sambut baru, permandian anak atau apa, selalu dengan pesta yang begitu besar. Lalu biaya pesta itu nanti bayarnya bagaimana? Nah itu kurang lebih. Jadi saya kira demikian. Itu yang sebenarnya saya mau masuk ke sana, Pak. Bagaimana koperasi bisa memangkas semua hal kebiasaan anggota atau masyarakat pada umumnya terkait dengan pesta, pinjam dari koperasi untuk buat pesta, atau kemudian akhirnya jadi susah lagi. Ya itu kira-kira hal yang saya pikir peran koperasi itu lebih penting. Tapi pemirsa, kita akan balik lagi sesaat lagi mendengar lebih banyak cerita dari beliau yang satu ini. Pemirsa, kita kembali lagi mengenal lebih dekat lagi. Semakin dekat lebih baik. Begitu kata orang. Pak Ketua, kita tadi sudah mengenal sedikit pintu air dari awal tumbuh, selalu saat ini seperti apa. Saya pengen tahu ke depannya. Kira-kira pintu air mau dibawa kemana, Pak Ketua? Untuk 2-3 tahun mendatang. Terima kasih. Kalau ke depan 2-3 tahun, ya tadi saya sudah gambarkan bahwa kami targetkan dalam 2 tahun ke depan, itu tahun 2025 atau 30 tahun pintu air berkiprah, itu anggotanya 1 juta, kemudian asetnya 4,5 triliun dan 100 kantor cabang di seluruh Indonesia. Itu untuk target jangka pendek 2 tahun. Lalu bagaimana caranya supaya bisa tercapai itu? Saat ini kita sudah turunkan dengan satu gerakan atau pola kerja dengan jempola. Jempola itu artinya kita dari rumah ke rumah, door to door, untuk menawarkan masyarakat supaya tergabung di koperasi dengan non simpanan dari yang bersangkutan. Jadi tanpa rupiah, kita kasih pola pinjaman 1 juta, 3 juta, dan 5 juta, itu yang paling tinggi. Dan dia langsung kita jadikan anggota, dan dia bisa dimasukkan menjadi anggota. Dan kita bentuk, kita didik mulai dari kecil. Karena selama ini dengan pola lama adalah setiap orang datang dengan uang 450.000 lalu mendaftar diri jadi anggota dan 3 bulan baru diproses untuk memberikan pinjaman. Nah ini pola lama yang tidak boleh kita gunakan. Kita ambil pasarnya yang sedang jalan ini adalah harian, atau di Jakarta itu namanya bank keliling. Ya. Dan banyak sekali masyarakat kita terjebak di satu pelayanan. Banyak sekali. Bank keliling atau harian. Ya. Dan itu kenapa kita biarkan mereka menjadi korban. Padahal ini masyarakat yang harus diselamatkan. Karena mereka, contoh,
kalau harian itu 1 juta dengan bunga 200.000. Ya. Kita 1 juta bunganya hanya 20.000. Lalu kemudian dia sakit ada uang. Dia meninggal pinjaman dihapus. Lalu diberikan santunya sekitar belasan juta, 11.700.000. Nah itu kenapa kita tidak tawarkan. Jadi kita tawarkan. Jadi seluruh Indonesia kita berikan produk ini untuk melepaskan ke masyarakat dengan pola satu jenis pinjaman namanya jempola. Itu kurang lebih. Selain jempola ada lagi yang program-program apa saja yang sekarang yang dimiliki oleh Pintu Air untuk ini, untuk anggota-anggotanya, pinjaman anggota atau pinjaman itu banyak, itu pinjaman untuk bangun rumah, beli mobil, beli investasi tanah, pokoknya semua jenis pinjaman diberikan kepada anggota dan sesuai dengan kemampuan anggota sendiri. Jadi kalau umpamanya si A datang mengajukan pinjaman, kita tawarkan, contoh dia ambil mau 10 juta, dia mau minta berapa tahun, jadi dia harus hitung dengan kekuatannya, sehingga jangan sampai di antara kita, namanya orang bilang dusta di antara kita kan tidak boleh. Kita harus jaga ini barang bersama, dan barang ini adalah barang yang adalah dari orang lain yang berkumpul lalu kemudian kita menggunakan mereka punya jasa ini. Ini bukan pemerintah, bukan bank. Ini adalah oleh dan untuk, dari anggota, oleh anggota dan untuk anggota. Bunga koperasi dibandingkan dengan bunga bank? Bunga bank memang lebih kecil, tetapi bunga bank pinjaman kecil 1, tapi simpanannya juga kecil. Kalau kita pinjaman 2%, simpanan 1%. Jadi hitung-hitung ya kecil. Karena ini miliknya anggota, bukan miliknya pengelola. Kalau bank itu miliknya pemerintah atau swasta. Jadi itu sedangkan masyarakat itu hanya menggunakan jasa. Jadi dia tidak ada urusan, kalau sakit tidak ada urusan, ya mati tidak ada urusan. Tapi kalau koperasi tidak, sakit ada, lalu meninggal juga ada. Kita sedikit flashback tadi dengan mimpi besar Pak Ketua untuk target 2025 pada saat ulang tahun Koperasi Pintu Air yang ke-30. Langkah konkret apa saja yang sekarang sedang dilakukan untuk menuju ke sana, Pak? Ya itu tadi angka konkretnya itu adalah untuk memberikan pinjaman kepada mereka yang mana dengan pola pinjaman ada tiga itu pinjaman 1 juta, 3 juta dan 5 juta. Dan itu untuk menambah jumlah anggota. Kemudian setelah mereka tergabung kita mendidik mereka, arahkan bagaimana karakter mereka itu harus dibentuk. 3R tadi, rajin simpan, rajin pinjam, rajin angsur. Itu. Selain itu, selain yang tadi Bapak jelaskan, pastikan ini untuk mencapai jumlah anggota yang berapa? 1 juta? 1 juta. 1 juta itu kan tidak mudah, Pak. Betul. Apalagi dengan target aset berapa? 4,5 triliun. 4,5 triliun. Berarti 2 kali dari yang ada. Dalam 2 tahun apakah itu memungkinkan, Pak? Kenapa tidak? Karena bersama Tuhan tidak ada yang mustahil. Yakin itu Bapak. Karena kita dari 50 orang. Bisa. Sekarang sudah besar, itu kan tinggal bagaimana kita istilahnya mata rantai. Bisa. Tidak ada yang tidak bisa. Seperti saya dengan Bapak. Bapak punya turun ke bawah, ada 1-2 keluarga. Keluarga turun lagi ke bawah, terus ke bawah, terus ke bawah. Ya bisa masuk. Target itu bisa lebih, bisa kurang. Tergantung dari respek dari semua anggota, pemilik. Anggota itu pemilik Bapak, bukan saya, bukan juga teman-teman manajemen. Kita hanya pelayan. Wow. Begitu. Mimpi yang luar biasa, Pak. Ini saya cukup terkesima pemirsa, bagaimana seorang Pak Yakobus bisa bermimpi besar seperti itu. Andaikan 3 sampai 5 orang di NTT kalau ada seperti beliau, saya yakin NTT pasti tidak seperti ini. Ya, itulah mimpi.
mimpi seorang desa yang akhirnya bisa membangun Indonesia. Itu luar biasa. Dan kami terus terang Pak, sangat berterima kasih karena Bapak sudah memberikan kepada pemirsa AFB TV di mana saja mereka berada untuk bisa mengenal lebih dekat tentang koperasi ini. Kalau mereka mau menabung atau mereka mau menjadi anggota Pak di daerah-daerah terpencil. Karena pemirsa AFB sekarang kita ada di hampir di Kalimantan, Papua begitu cukup masif sekarang. Jadi saya ingin mendengar dari Bapak kira-kira kalau mereka yang di daerah-daerah ini di pedalaman-pedalaman Kalimantan, pedalaman Papua, khususnya orang-orang Flores yang ada di sana yang ingin bergabung dengan Koperasi Pintu Air, apa yang mereka lakukan Pak? Harus mereka lakukan. Ya, kalau mereka mendaftarkan diri dan mereka komunikasi dengan kita melalui by phone, bisa kita ini, dan kita juga sudah punya sistem digitalisasi online sudah ada. Jadi semua fasilitas sudah tersedia. Tinggal bagaimana para pengelola atau penggerak itu diberikan seluas-luasnya kepada setiap kita. Jadi kita ada dimanapun, kita punya tugas adalah bagaimana mengembangkan talenta yang kita punya itu, karena talenta ini kan milik Tuhan, bukan milik kita. Jadi kita punya ini kita kembangkan melalui kebersamaan. Kalau kita untuk cari makan ya dengan sendirinya kita masing-masing. Tetapi untuk kebaikan bersama sehingga tidak terjadi ya seperti mimpi besar pemimpin kita Joko Widodo bahwa Indonesia menjadi negara maju dan negara yang sejahtera. Itu harus mulai dari bawah. Tidak bisa dari atas ke bawah, tidak bisa. Harus dari bawah ke atas. Yaitu di bawah harus kita gerakan. Dan itu mari kita sama-sama sebagai ya bangsa dan negara, kita harus berikan kontribusi untuk negara. Walaupun kita dari hal-hal kecil, dan itu kita yang penting ada. Jangan sampai kita hanya duduk dan hanya menjadi beban negara. Nah itu yang harus kita ubah. Dan banyak sekali kita punya selama ini, kita hanya tunggu makan dari pemerintah yang suap. Salah. Kita harus beri apapun. Maka Pintu Air punya gerakannya itu. Mari kita bersama memberikan hal kecil dengan kasih yang besar. Bisa terwujud. Itu saya kira kurang lebih impian kita. Pemirsa, nanti ya, kami akan mencantumkan nomor telepon di bawah ini atau alamat email. Kalian bisa langsung menghubungi Pintu Air. Jadi nanti akan langsung dari teman-teman dari Pintu Air akan memberikan tanggapan balik kepada Anda sekalian. Pak Yakobus, Pak Ketua Kopdit Pintu Air, saya ingin mendengar pesan terakhir, pesan Bapak kepada anggota di mana saja berada terkait dengan mimpi besar Bapak nih menuju ke tahun 2025 dan selanjutnya. Tapi mimpi besar yang pada ulang tahun yang ke-30 ini seperti apa pesan dan harapan Bapak kepada semua anggota? Jadi pesan saya kepada masyarakat Indonesia, khususnya untuk masyarakat NTTB, nelayan, tani, ternak, dan buruh, mari kita bergandeng tangan, merapatkan bahu untuk kita membangun Indonesia dari hal-hal kecil dengan kasih yang besar. Saya kira tidak sulit untuk kita yang kita punya, yang ada mari kita bawa untuk kita bersatu dan bersama. Karena dengan bersatu bersama kita tidak ada lagi pecah di sana di sini, itu banyak terjadi. Di Indonesia kita bilang kita Bhinneka Tunggal Ika, tetapi rasanya juga masih terlalu jauh dalam ini teori. Prakteknya masih tidak real. Karena kita masih saling sikut menyikut antara satu suku dan suku yang lain, padahal kita ini satu nusa, satu bangsa, dan satu tanah air. Kenapa kita tidak maju bersama seperti Amerika, satu bangsa yang besar dan mereka bersatu menjadi bangsa adidaya. Apa Indonesia juga bisa? Indonesia juga jumlah penduduk sudah memenuhi. Nah, SDA-nya, sumber daya alamnya juga luar biasa. Amerika bisa kalah. Kalau kita punya SDM-nya bagus, pemerintah mendorong, terjadilah sudah Indonesia menjadi negara maju. Jangan lama-lama, tapi butuh 10-20 tahun atau tahun 2045, 100 tahun Indonesia merdeka, harus kita wujudkan Indonesia adalah negara besar dan maju.
Itu kurang lebih impian dari kita, dari kampung untuk Indonesia. Terima kasih. Ya, pemirsa, luar biasa. Saya kalau ngobrol dengan beliau ini saya rasa 1 jam tidak cukup untuk kita mengupas tentang pintu air. Karena pintu air sudah tumbuh hampir 30 tahun. Dan kalau kita hanya bicara dalam 1 jam, tidak ada apa-apanya. Jadi akan lebih sering kita mendengar pesan-pesan beliau di lain kesempatan. Terima kasih Pak Yakobus sudah hadir di studio kami dan mudah-mudahan pencerahan dari Bapak, mimpi besar seorang ketua pengurus Kopdit Pintu Air bisa menjadi kenyataan. Dan harapan kami semua anggota di seluruh Indonesia pun mari kita dukung bersama cita-cita dan harapan dari Pak Ketua Pengurus Kopdit Pintu Air. Terima kasih. Terima kasih. Ya.